Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kedaulatan rakyat. Salam. Sahabat, ada tulisan menarik di fnn.co.id ini, Kang. Jadi tulisannya itu berjudul "Ternyata Anies lebih Soekarnois". Ya, meskipun di dalam tulisan itu ya, meskipun direkayasa stereotype dengan framing intoleran, radikalis, kemudian juga fundamentalis, ya, tapi tetap saja Anies sejatinya seorang Soekarnois. Bahkan di tulisan itu disebutkan Anies ini lebih Soekarnois ketimbang yang mengaku-ngaku, yang mencari jabatan dan hidup dalam kemewahan, gitu loh. Di tulisan itu begitu, Kang. Ini menarik. Jadi Anies Baswedan yang dinilai fundamentalis tadi ya kan, radikalis, intoleran, malah dicap sebagai lebih Soekarnois itu. Ya, ini saya belum begitu kenal ini ya dengan penulisnya. Jadi kan selalu ada sebuah frame dalam setiap ucapan ataupun tulisan. Dan yang dimaksud Soekarnois itu yang seperti apa? Gitu. Tentu ini akan menimbulkan perspektif yang berbeda-beda. Ya, ya. Tapi oke, anggaplah kita ambil dulu satu frame tentang Soekarno yang begitu memperjuangkan kemerdekaan negeri ini, begitu menginginkan adanya kedaulatan rakyat yang tercipta dan terejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari. Betul, Anies menunjukkan itu. Anies pernah kita kupas bagaimana rumah beliau hari ini itu jauh dari kesan mewah. Seperti yang Kang Yul tadi sampaikan, itu kan lebih dibandingkan orang-orang yang mengaku-ngaku Soekarnois tapi hidup bergelimbangan harta, hidup dengan penuh kemewahan. Yeah. Nah, Anies tidak sama sekali seperti itu. Bahkan banyak teman-teman kita juga kan, Kang, yang sering ke sini, dia juga sering datang ke rumahnya Pak Anies. Tahu persis, karena rumah itu menggambarkan siapa dirinya gitu. Kesederhanaan rumah selaras dengan kesederhanaan sikapnya gitu. Nggak neko-neko, nggak pakai drama gitu loh, Kang. Nah, di titik itulah saya kira saya sepakat bahwa Anies Baswedan jauh lebih mementingkan penyelesaian, lebih jauh mementingkan solusi, bukan berkutat pada masalah, bukan bermain drama atau malah mengambil kesempatan dalam kesempitan. Nah, jadi pada frame itulah saya sepakat dengan penulis itu. Tapi kalau digeser bahwa Soekarno ini lebih dekat ke komunis misalkan di ujung-ujung pemerintahannya, nah tentu itu lain konteks. Iya. Berbeda jauh lah kalau itu. Jauh berbeda. Ini kan biasanya kalau tadi disebutkan di awal Anies ini sering di framing intoleran, radikal dan sebagainya ya kan? Iya, termasuk itu. Saya kira mudah sekali melihat bagaimana seorang Anies Baswedan kemudian lebih sering dianggap radikal, intoleran, fundamental dibandingkan tokoh-tokoh yang lain. Ya karena keterpilihan Anies Baswedan itu banyak disokong oleh orang Islam yang fundamental. Fundamental dalam hal ini adalah orang-orang yang ekstrim kanan lah ya kalau kita bicara dalam spektrum politik gitu. Di situ ada masanya 212. Di situ ada ormas-ormas Islam yang sangat kental, sangat kuat ibadahnya dan aksi-aksi sosialnya misalkan. Itu tidak bisa dipungkiri. Hanya bodohnya para pembenci Anies, para lawan Anies, itu menganggap bahwa Anies adalah bagian dari konspirasi Muslim kanan lah gitu ya. Padahal Anies dipilih, disupport, didukung oleh orang-orang kanan. Kan gimana logikanya ya? Ketika orang memilih saya, kemudian dianggap saya terjebak dalam pilihan dia gitu. Kan bukan begitu gitu. Kalau yang pemilih ada sah-sah saja, siapapun boleh. Bahkan orang-orang yang mengaku komunis, misalkan liberal, sekularis, kemudian memilih Pak Anies, boleh nggak? Ya silahkan saja gitu. Itu nggak bisa dilarang. Tapi melihat profil seorang Anies Baswedan, kan ditariknya adalah pada rentang sejarah. Kakeknya seorang pahlawan nasional. Kemudian Anies dididik dalam keluarga yang demokratis. Sekolah di Amerika. Kembali ke sini jadi rektor Paramadina dan seterusnya. Maka jauh lebih mudah menyebut Anies seorang yang nasionalis religius gitu, dibandingkan tokoh yang berpaham radikal, fundamentalis, intoleran dan seterusnya. Itu mah mereka aja yang nggak bisa cara kata-kata untuk mendegradasi Anies. Dan ini yang paling sering mencoba untuk menggunakan, meminjam bahasanya Kang Ivan, mendegradasi Anies Baswedan adalah giring ini kan. Bicara soal giring ini juga. Iya, selalu itu ya, selalu ngomongin Anies. Anies gitu. Suka kayaknya sama Anies Baswedan digiring. Nah,
bicara soal Giring berarti nggak lepas dari PSI-nya, Kang. Dan salah satu kader dan pengurus PSI yang menjadi andalan yaitu Samara Amani ini telah menyatakan mundur, Kang, sebagai pengurus dan kader PSI gitu loh. Walaupun memang Samara Amani ini mengatakan ingin mengeksplor lah ya, sekaligus juga ingin memajukan Indonesia dengan menggunakan perahu yang berbeda. Maksudnya perahu itu bukan partai politik. Bukan. Tetapi untuk menyuarakan suara-suara perempuan. Nah, cuma kan ya namanya netizen ya. Ada aja yang diulik tuh, kanan kiri, atas bawah, sudut kanan, sudut kiri dan sebagainya. Dibilang siapa yang kuat sih punya ketua parpolnya seperti Giring gitu. Ya kalau bagi saya, Kang, ini menguatkan apa yang pernah saya sampaikan beberapa hari yang lalu bersama Bang Laude itu. Bahwa PSI itu jauh lebih terkesan seperti partai-partaian dibanding partai beneran. Ketuanya juga ketua-ketuaan, bukan ketua beneran. Karena banyak sekali proses-proses yang terjadi di PSI yang tampak ke publik itu sebuah anomali yang bukan anomali atau keanehan. Itu kan ada dua perspektif. Yang satu perspektif positif, artinya dia sudah melakukan jauh sebelum orang lain melakukan, one step ahead gitu. Tapi ada juga yang mahiwal, yang ngarang sendiri, berpikir sendiri, dan itu jauh dari kaidah norma-norma yang berlaku gitu. Nah, PSI itu yang kedua gitu. Nah, bagaimana kita lihat seorang wakil pembinanya saja gitu kan berbicara dengan data yang tidak valid, tidak lengkap, kemudian mendegradasikan relawan Anies. Kemarin di kasusnya pengeroyokan Ade Armando. Ya itulah cerminan gitu. Giring juga kan kita sudah sangat sering bahas gitu. Nah sekarang Samara Amani saya kira juga beberapa kali kita bahas, dan ya ini bukti gitu bahwa PSI bukanlah sebuah laboratorium pendidikan politik bagi anak muda gitu. Karena di dalamnya terlalu kental pesanan-pesanan. Ini perspektif pribadi saya ya. Menurut saya itu terlalu jelas terlihat. Jadi bukan betul-betul partai kader gitu. Yang memang dikader dari awal, ini kan semuanya seperti cabutan. Seperti Giring lah gitu. Dari artis dicabut jadi ketua gitu. Dari jurnalis ya, Gresta kali itu, reporter, diplot jadi ketua sebelum Giring gitu. Sekarang naik jadi Dewan Pembina. Wakil Ketua Dewan Pembina. Kok semudah itu gitu? Sebuah partai politik skala nasional. Jadi komentar saya mah ya wajar aja lah, namanya juga partai-partaian. Seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.